Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Gusdur, kembali lagi bersama saya Hadi Subhan di podcast UIN Gusdur. Kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang istimewa. Mereka merupakan lulusan terbaik dan juga mahasiswi dari Indonesia Timur, tepatnya dari Papua. Sebelum kenalan, saya akan mengucapkan selamat nih kepada kakak-kakaknya yang sudah merampungkan masa studinya di UIN Gusdur, dan selamat melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat di luar sana ya Kak. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari kakaknya. Perkenalkan, halo semuanya, nama saya Binasari dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang kemarin wisuda ke-53. Manggilnya Kak Wina. Kak Wina. Iya. Oke. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dirdian Yelti Samai. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang kemarin wisuda ke-53. manggilnya Kak Yanti. Kak Yanti. Ya. Alamatnya nih, kalau Kak Wina ya manggilnya. Iya, betul, Kak. Terus satunya Kak Yanti. Yanti. Kalau Kak Wina ini dari mana tepatnya? Kalau saya dari daerah Degayu, Kota Pekalongan, tepatnya di Pekalongan Utara. Ya, Sohibul wilayah ya. Iya, betul. Kalau Kak Yanti, Saya dari Kaimana, Papua Barat. orang melihat hasil tanpa melihat proses. Nah, kiranya ini kita ke Kak Wina dulu ya. Iya. Tantangan selama Kak Wina menjalani kuliah sampai jadi lulusan terbaik itu seperti apa? Kalau saya tantangan itu sebenarnya tantangannya banyak ya Kak ya. Saya itu yang pertama itu tantangannya gimana caranya itu IPK-nya bisa balance, bisa stabil gitu dari awal semester sampai semester 7. Jadi saya lulusan semester 7 ini. Yeah. Nah, yang kedua itu tantangannya di bidang akademik mungkin karena ketika saya masuk ke tahun 2022 itu kan ada pergantian kurikulum. Nah itu bagaimana kita bisa menyelesaikan kurikulum yang ada yang diminta dari prodi, yang diminta dari fakultas ataupun yang diminta dari UIN Gusdur sendiri. Kemarin lulus dengan IPK 3,98. Iya betul sekali. Nah, untuk stabil dengan IPK yang tinggi, sekiranya memang fokus ke akademik saja atau ada program lain yang diikuti selama kuliah? Kalau untuk menstabilkan IPK itu sebenarnya udah punya wishlist sendiri ya Kak ya. Saya dari semester 1 juga punya wishlist bagaimana caranya saya bisa lulus di 3,5 tahun itu. Nah itu bisa menunjang saya, mensupport saya bagaimana saya bisa mendapatkan IPK yang terbaik dengan cara memberikan pembelajaran yang baik juga, mungkin dari mata kuliah ataupun dari hal-hal yang ditentukan dari prodi. Nah itu juga tunjangannya itu saya pernah mengikuti ISMP, salah satu program dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Berapa bulan di sana? Di Bangkok, Thailand itu kurang lebih 2 minggu PP. Komunikasinya pakai bahasa Thailand atau apa nih? Mix sih Kak, jadi ada bahasa Thailandnya karena kita juga belajar ya di sana. Juga kalau sana stucknya itu di bahasa Inggris kebanyakan. Jadi kalau untuk bahasa Inggris oke lah ya. Oke lah. Tapi kalau bahasa Thailand Masih belajar. Nah, sekiranya nih Kak Wina, lulusan terbaik itu lebih ke kepintaran, konsistensi, atau lingkungan? Kalau menurut saya mungkin tiganya itu bisa diangkut semua Kak. Jadi mungkin dari kalau proses kepintaran karena semua orang itu mempunyai kepintaran yang berbeda-beda. Nah mungkin itu bisa dimixkan oleh dari lingkungan juga, bagaimana cara kita bersosialisasi di lingkungannya, bagaimana cara kita juga membalance waktu dari kita belajar dan juga kita hadir di masyarakat. Itu sih yang paling penting. Berarti kemarin yang program di Thailand itu udah include dari PPL dan KKN?
Belum, itu Belum. program sendiri. Jadi kalau untuk yang di Thailand itu khusus program internasional dari Win Gusturnya sendiri. Tapi berarti masih mengikuti PPL dan KKN juga. Itu saya mengikuti di Thailand itu di semester 5. Iya. Iya, kalau untuk KKN PPL itu nggak include yang di Thailandnya. Berarti kemarin PPL di mana, KKN di mana? Kalau PPL itu kembali lagi ke kampus. Iya, di kampus kan ada lab school itu. Iya. Itu PPL-nya di situ. Kalau KKN-nya di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap. Keren. Pengalamannya banyak nih ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin lanjut ke Kak Yanti nih. Mungkin bisa diceritakan terkait pengalamannya dari Kaimana sampai ke Pekalongan, tepatnya di UIN Gusdur ini. Pertama ke Pekalongan itu ya, suasananya baru dan harus semuanya perlu adaptasi. Dari makanannya, yang awalnya di sana makannya itu agak asin ya, kalau ke sini tuh bawaannya manis semua. Pertama ke Pekalongan itu nggak mau makan karena manis semua. Terus makannya apa? Makannya jajan tapi yang asin-asin. Terus dipaksa buat nggak boleh gitu, harus makan, nanti sakit. Terus pasti sini itu kan corona ya, jadi disuruh karantina 2 minggu di kampus Panjang. Terus lanjut masuk pondok. Di pondok itu juga nggak bisa makan, tapi dipaksain tiap malamnya tuh nangis. Nangis karena nggak mau di pondok, terus nggak mau di Jawa juga. Rasanya berat banget tuh. Tapi udah 1 bulan udah bisa adaptasi sama lingkungannya, sama makanannya juga. Ke kampusnya juga bisa, tapi belum terlalu sih karena masih corona. Berarti Kak Yanti ini kan beasiswa ya? Iya. Kalau boleh tahu tuh beasiswa apa, dari mana gitu? Itu beasiswanya 3T dari MUI Kaimana. Kerjasamanya sama kampus Win Gusdur Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Berita tahunya beasiswa itu dari guru saya. Kebetulan orang Purwokerto juga. Ngajarnya di SMA saya, Pendidikan Agama Islam. Terus kata bapaknya, kamu mau nggak ikut beasiswa kuliah tapi tinggalnya di pondok? Terus kata aku, kayaknya jauh pak, aku nggak bisa. Bapaknya, nggak apa-apa, nanti di sana diarahin sama kita. Ya udah ikut aja. Aku manut-manut, pas sampai sini kuliah sampai semester 6 itu rasanya berat banget. Malah pilih jurusannya Pendidikan Agama Islam pula. Kenapa? Berat, banyak prakteknya. Padahal sarjana ya, bukan Iya. diploma. Oke, kemarin ketika sambutan nih Kak Yanti itu pas wisuda nangis ya kan? Iya. Itu berarti menceritakan terkait mungkin bisa dikatakan pengalaman berat dan juga pahit mungkin. Itu kenapa Kak? Itu biar jadi motivasi aja sih buat teman-teman yang lain. Kebetulan yang masih ada orang tuanya, gak boleh sia-siain. Karena kata teman aku, kalau kita kuliah juga, kita sekolah jauh itu mikir umur, kejar umur orang tuanya juga, kayak gitu. Kebetulan waktu saya kelas 2 SD, ibu saya meninggal, dan itu saya nggak mau sekolah, hampir nggak mau sekolah. Terus dipaksain, kamu nggak sekolah, terus yang jagain kamu siapa? Aku malah ikut bapak. Tapi alhamdulillah dikuatin sama kakak, dipaksain buat sekolah, aku mau. Terus tinggal sama kakak sampai dari SD kelas 2, SMP, SMA, terus berangkat kuliah diurusin sama kakak yang nomor 2. Pas semester 1, semester 3 di sini kuliah, bapak saya meninggal. Tapi saya nggak pulang karena masih mau kuliah, mau wisuda dulu baru pulang, kata saya. Terus diingatin dulu juga sama guru saya, kamu harus kuliah sampai wisuda baru bisa pulang, kalau enggak boleh pulang. Kamu pulang juga bapak kamu nggak ada,
kayak gitu. Itu tambah sakit hati. Turut berduka cita ya Iya, Kak. Mas. Tapi itu sangat keren sih. Maksud saya ketika di posisi seperti itu, kakaknya itu bisa memposisikan diri. Sekiranya ada mimpi yang harus saya capai, meskipun rintangannya ya seperti itu. Iya. Seperti kehilangan separuh raganya gitu kan. Berarti selama di sini itu belum pernah kembali ke Papua. Saya pernah kembali pas 2023. Buat itu juga saya izin buat lihat makamnya bapak saya. Makanya diizinin, kalau enggak kayaknya enggak diizinin buat pulang. Sekali ya Kak. Iya. Nah, sekiranya nih pendidikan punya peran seperti apa untuk di daerah Kakak? Khususnya kayaknya buat yang agama Islam ya. Anak-anak Papua itu yang di tempat saya itu pergaulannya itu kurang bagus. Makanya kalau bisa itu pendidikan agama itu lebih banyak lagi, diperbanyak lagi di sana. Dari saya pendidikan itu di lebih banyakkan lagi mahasiswanya atau calon-calon guru lagi, khususnya guru pendidikan agama Islam. Ya, Terlebih lagi dengan kampus-kampus yang terafiliasi dengan Kementerian Agama gitu ya. Oke, ini program bagus dari MUI-nya dan sangat terbuka juga buat mungkin teman-teman yang lain ya yang mau mengikuti program, nanti bisa tanya-tanya ke Kak Yanti gitu. Siap kan? siap. Oke. Terus untuk berdua nih, makna wisuda bagi kalian secara pribadi apa? Kalau dari saya makna wisuda itu benar-benar momen yang historis ya Kak ya. Momen yang bagi saya itu benar-benar sakral gitu. Dimana kita itu ketika di wisuda itu kita udah disahkan menjadi sarjana. Itu sih yang membuat saya di sana juga ketika tali toganya dari kiri ke kanan itu benar-benar buat saya terharu. Itu benar-benar sesuatu hal yang sangat bermakna di hidup saya, karena di keluarga saya baru yang sarjana baru saya. Jadi itu suatu kesempatan, suatu momen yang bisa saya berikan untuk keluarga besar saya. Sarjana pertama di keluarga. Iya, betul. Gimana Bapak Ibu? Pastinya sangat bangga, apalagi ketika anaknya menjadi sarjana lulusan terbaik. Orang tua saya tahunya saya lulusan terbaik dari prodi, tapi ketika masuk diberitahu bahwa selempangnya diganti menjadi lulusan terbaik se-universitas, itu keluarga benar-benar sangat bangga. Nangis. Pastinya. Kalau untuk Kak Yanti nih, makna wisuda. Makna wisuda untuk saya itu berarti seperti pintu gerbang, tapi bukan akhir. Itu awal dari perjalanan baru untuk menempuh hidup baru, di mana ilmu-ilmu yang kita dapat dari kampus disebarluaskan lagi, didalami lagi. Itu aja. Saya ingin mungkin minta pesan untuk mahasiswa yang sedang berjuang dari pengalaman pahit kalian yang sekiranya bisa dijadikan mereka itu lebih berat dari saya nggak boleh nyerah, karena nyatanya ada Kak Wina, ada Kak Yanti yang ternyata perjuangannya itu lebih berat daripada saya, cobaannya lebih besar daripada saya. Silakan. Kalau dari saya itu untuk para calon sarjana di sana itu jangan mudah lelah, jangan mudah menyerah. Bukan karena kita yang tidak bisa, tetapi kita yang tidak mau. Jadi kalau kita mau untuk berjuang, mau untuk bangkit, mau untuk memperbaiki diri, mau mencapai wishlist kita, itu jangan sampai
kita patahkan semangat kita, karena yang bisa memperbaiki diri kita untuk bisa mencapai apa yang kita tuju itu hanya diri kita. Kalau untuk support system pasti ada, tapi kalau untuk yang bisa mencapai tujuan dan kesuksesan itu dari diri kita. Kalau untuk saya, untuk para calon wisudawan, khususnya teman-teman saya yang dari Papua, pengalaman saya sendiri itu waktu masih kuliah itu banyak mata kuliahnya yang gak diambil karena nilainya anjlok. Itu karena salah saya sendiri, faktor malas masuk. Iya, saya akui itu, saya malas masuk, emang betul. Dan kalau bisa teman-teman saya nggak boleh ikut saya ya, kesininya itu nggak gampang. Untuk pakai baju hijau ini nggak gampang. Masya Jadi kalau Allah. awalnya udah malas, bisa udah sampai mau susun skripsi itu, kalau nilainya belum selesai juga nggak bisa. Skripsinya udah jadi tapi nggak bisa lulus, harus persyaratannya lengkap. Jadi yang paling utama itu nggak boleh malas. Itu aja buat mahasiswa Papua dan mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan ya. Kalau boleh berbicara pada diri sendiri ketika semester awal, anggaplah kalian saat ini ada di semester awal. Apa nih yang sekiranya akan kalian katakan pada diri kalian yang dulu? Kalau dari saya mungkin yang pertama, karena dulu pernah ada rasa malasnya nih Kak. Jadi saya pernah down juga waktu itu, sampai pernah habis sempro itu saya 1 minggunya itu masuk rumah sakit. Jadi selama 3 tahun setengah selama kuliah itu bisa masuk rumah sakit itu 2 kali kalau nggak salah. Nah itu karena apa? Karena untuk manajemen waktu kita juga benar-benar harus diperhatikan, karena jika kita nggak bisa memanage waktu itu benar-benar nanti kedepannya itu kayak gimana ya, kayak nggak konsisten gitu. Jadi kalau untuk diri saya sendiri itu yang pertama jangan malas, yang kedua sering-sering buka laptop juga sih, baca-baca jurnal itu yang paling penting, karena kan untuk menuju skripsi ataupun lulus tanpa skripsi ya berarti Sinta 2 itu juga kita harus benar-benar bisa membiasakan diri untuk baca-baca jurnal ataupun baca-baca buku. Itu aja sih Kak. Kalau untuk saya yang dulu itu pas corona ya, jadi agak menghambat karena kebetulan juga saya nggak bisa bahasa Jawa. Itu yang paling bikin malas, karena di grup itu bahasnya pakai bahasa Jawa, kita nggak paham. Terus semester 3 bapak saya meninggal, itu saya nggak mau kuliah, udah malas. Kebetulan saya juga sakit karena pikiran mungkin ya. Iya. Jadi itu sempat nggak mau ngerjain tugas apa, malas kuliah kayak gitu. Tapi alhamdulillah kesininya itu dipaksain sama teman-teman, gak boleh kayak gitu. Harus bisa, kita jauh-jauh dari Papua loh datang ke sini buat kuliah. Cuman karena bapak kamu meninggal kamu nggak mau kuliah, nanti bapak kamu gimana di sana, sedih pastinya. Ya udah, bangkit lagi. Tapi alhamdulillah selama kuliah semester 3 itu nggak pernah masuk rumah sakit, sakitnya di rumah aja, di pondok. Tapi untuk menjaga pikiran mental Iya. itu perlu ya. Iya, perlu sekali. Perlu Kak. sekali itu. Pernah berarti mengalami semacam masa-masa down gitu. Sering. Ya makanya kata Ibnu Sina itu penyakit yang paling berat itu pikiran. Ketika pikirannya kena, fisiknya juga ikut kena, Iya, seperti itu betul. kan. Oke. Mungkin akan disampaikan terkait dengan orientasi ke depan. Habis lulus ini mau ngapain?
Katanya mau jadi bupati ya, Kak. Masya Allah. Amin, amin, amin. Untuk Kak Wina nih, kiranya abis lulus ini mau jadi bu guru atau apa? Ya, insya Allah ini masih cari untuk bisa masuk ke pendidikan yang memang jurusan saya. Juga rencana mau kerja juga, karena kan diberikan waktu ya paling tidak setengah tahun itu sebelum masuk ataupun lanjut S2 gitu. Ada rencana dan ingin banget untuk lanjut ke S2. Biar jadi bu dosen ya. Iya, amin. Berarti memang cita-citanya dosen nih. Insya Allah. Amin amin. Semoga tercapai ya. Iya, amin. Nanti mungkin anak-anaknya teman-teman nih, sobat UIN Gus Dur bisa nih diajar sama Bu Wina. Anak-anak kecil. Kalau untuk Kak Yanti, orientasinya apa nih, Kak? Mau ikut ngajar juga. Tapi kebetulan ini masih di Jawa, jadi mau cari kerja di sini dulu. Tapi sama teman orang Tegal. Nanti habis dari sini udah ambil ijazah, baru balik ke sana. Untuk mengabdikan diri ke sana. Kalau nggak di kampung saya berarti di sekolah SMA saya. Intinya biar berdampak untuk tanah kelahiran gitu. Oke, keren. Itu ya teman-teman, obrolan kita mungkin agak sedikit deep ya, karena memang kita mengambil motivasi, ngambil pelajaran dari dua mahasiswi yang kebetulan kemarin baru saja di wisuda pada wisuda magister ke 25 dan wisuda sarjana ke 53. Mungkin itu teman-teman dari dua narasumber kita hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya selagi Allah belum mengatakan bahwa itu tidak mungkin, maka kesempatan itu akan selalu ada. Betul? Betul sekali. Oke, mungkin ada ajakan nih untuk adik-adik kita yang masih di SMA sederajat, biar mereka mau join nih di keluarga besar UIN Gus Dur. Silakan. Untuk teman-teman di sana, untuk adik-adik di sana yang masih sekolah di SMK, SMA ataupun MA, jangan khawatir, jangan ragu juga untuk bisa bergabung di UIN Gus Dur, karena UIN Gus Dur itu juga termasuk salah satu kampus yang sangat unggul. Teman-teman juga bisa loh bisa keluar negeri karena banyak program internasionalnya, dan di UIN Gus Dur juga mempunyai banyak fakultas dan juga banyak program studi yang teman-teman bisa inginkan. Mungkin bisa disampaikan ajakan ke teman-teman nih, khususnya yang di Indonesia Timur, terkait asiknya di sini dan lain-lain, biar mereka ini tertarik untuk join bersama kita. Khusus buat teman-teman yang di Indonesia Timur, kalian bisa bergabung di UIN Gus Dur, khususnya buat yang masih SMK sama SMA. Silakan bergabung di UIN Gus Dur. Di sini banyak beasiswanya, teman-temannya juga asik, dosen-dosennya juga asik. Di sini UIN Gus Dur sudah menjadi UIN internasional. Ada banyak mahasiswa dari luar negeri kuliah di sini juga. Di sini kalian bisa naik kereta. Kebetulan di Indonesia Timur itu belum ada kereta api. Monggo, kalau mau naik kereta silakan bergabung di UIN Gus Dur. Mungkin terima kasih. Sebelum saya tutup, saya akan pantun dulu. Masya Allah. Ada pantun nggak nih? Enggak. Ayo, saya wakili saja. Oke. Jalan-jalan ke Kediri, Cakep. lanjut ke Surabaya, naik kereta. Cakep. Saya Hadi Subhan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.